neonatus dirancang untuk menolong sebagian kecil bayi yang kesulitan bernafas saat lahir. Kira-kira 10% bayi baru lahir akan membutuhkan bantuan untuk bernafas dan kurang lebih 1%-nya perlu resusitasi untuk kelangsungan hidupnya. Perlu diketahui bahwa Apgar Score merupakan metode objektif untuk menilai kondisi bayi baru lahir dan keberhasilan resusitasi. Tetapi resusitasi harus dimulai pada menit pertama. Karena itu, penilaian Apgar Score tidak digunakan untuk menentukan apakah bayi memerlukan resusitasi atau tidak. Berikut adalah algoritma resusitasi neonatus menurut American Heart Association dan American Academy of Pediatrics. Persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari sarung tangan, handuk dan kain pengganjal bahu, suction kecil ukuran 10-14 F, bag pulp mask yang siap dengan face mask dan reservoir yang telah terhubung dengan oksigen, stetoskop, binasal, alat pemancar panas yang sudah diatur temperaturnya, balon penghisap lendir, dan obat-obatan. Pemeriksaan awal bayi baru lahir. Ketika bayi baru lahir, maka kita akan melakukan pemeriksaan awal, yaitu apakah bayi lahir cukup bulan, air ketuban jernih, bernafas atau menangis, dan apakah tonus otot baik. Apabila keempat dari jawaban tersebut adalah iya, maka lakukanlah perawatan rutin dengan memberikan kehangatan, membersihkan jalan nafas, mengeringkan badan bayi, dan menilai warna kulit. Kita akan menilai hasil pemeriksaan awal pada kasus berikut. 38 minggu, ketuban jernih, tonus otot lemah, bayi merintih. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bayi lahir 38 minggu yang berarti bayi lahir cukup bulan, air ketuban jernih, bayi merintih yang berarti nafas bayi tidak adekuat, dan tonus otot bayi lemah. Bila 1 dari 4 pertanyaan jawabannya adalah tidak, maka lanjutkan ke tindakan berikut. Airway. Lakukan pembebasan jalan nafas bayi dengan cara berikut. 1. Berikan kehangatan. Telanjangkan bayi di bawah alat pemancar panas agar panas dapat mencapai tubuh bayi. 2. Posisikan bayi. Lakukan sniffing position dengan mengganjal bahu bayi dengan kain untuk mengkompensasi oksiput bayi yang besar sehingga faring, laring, dan trakea dalam satu garis lurus agar mempermudah masuknya udara. Lakukan suction melalui mulut dan hidung. Ukur terlebih dahulu jarak suction antara tragus ke pangkal hidung sebagai acuan kedalaman pada saat melakukan penghisapan. Kemudian, lakukanlah penghisapan dengan cepat. 4. Keringkan dan rangsang taktil. Keringkan seluruh tubuh bayi, lalu lakukanlah rangsang taktil dengan cara menepuk atau menyentil telapak kaki bayi atau menggosok punggung bayi. Lalu, lihatlah respon bayi. Lalu, ganti handuk bayi yang telah basah karena cairan amnion ke handuk yang kering, dan reposisikanlah kembali bayi ke sniffing position. Evaluasi. Lakukan evaluasi hasil dari tindakan dengan cara berikut. Pernafasan. Lihat pergerakan dada yang adekuat, frekuensi dan dalamnya pernafasan setelah rangsangan taktil dalam beberapa detik. Kulit bayi seharusnya merah pada bibir dan seluruh tubuh. Sianosis sentral menandakan adanya hipoksemia pada bayi. Frekuensi jantung. Gunakan stetoskop di dada kiri bayi untuk mendengarkan bunyi jantung bayi. Beri tanda mengetuk jari bila terdengar bunyi jantung sehingga orang lain mengetahuinya. Hitung detak jantung selama 6 detik, lalu kalikan 10 akan memberikan perkiraan frekuensi jantung per menit. 100 kali per menit. Ingat,
Jarak waktu dari penerimaan bayi sampai evaluasi harus mencapai waktu 30 detik. Hasil evaluasi pernafasan, frekuensi jantung, dan warna kulit. Jika hasil frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, kulit kemerahan sebagai indikator bahwa ventilasi efektif, maka lanjutkan ke perawatan observasi. Jika hasil frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, tetapi kulit masih tampak sianosis, maka berikanlah tambahan oksigen dengan binasal ataupun sungkup, kemudian evaluasi kembali. Sampai pada keadaan di mana kulit bayi tampak kemerahan, frekuensi jantung tetap di atas 100 kali per menit, lalu lanjutkanlah ke perawatan observasi. Kita akan melihat penilaian frekuensi jantung dari kasus berikut. 80 kali per menit. Oke, siapkan ventilasi tekanan positif. Pada hasil evaluasi, di mana bayi tampak apnu, sianosis, dan frekuensi jantung di bawah 100 kali per menit, maka lanjutkanlah tindakan dengan memberikan VTP atau ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif. Persiapan sebelum melakukan VTP. Pilih sungkup atau face mask yang sesuai, yang berbalon, dan harus menutupi mulut, hidung, dan ujung dagu. Pastikan jalan nafas bayi bersih dengan melakukan penghisapan mulut dan hidung sekali lagi untuk meyakinkan tidak ada hambatan saat melakukan VTP. Dan posisikan kepala bayi dengan sniffing position. Posisikan penolong di atas kepala atau di samping bayi agar penggunaan alat resusitasi menjadi lebih efektif dan memudahkan penolong melihat pergerakan dada bayi. Posisi sungkup. Berikanlah tekanan ringan pada sungkup dan pastikan tidak ada kebocoran udara pada saat melakukan VTP. Kecepatan ventilasi tekanan positif. Ventilasi harus diberikan dengan kecepatan 40-60 kali per menit atau setidaknya kurang dari 1 kali per detik. Lakukanlah VTP 30 detik. Lalu berikanlah VTP dengan irama 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, atau remas, lepas, remas, lepas. Berikut kita akan melihat irama pemberian VTP dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas. Evaluasi ventilasi positif. Evaluasi keberhasilan VTP dengan mengevaluasi pernafasan, frekuensi jantung, dan warna kulit. 1. Jika frekuensi jantung di atas 100 kali per menit, kulit kemerahan sebagai indikator ventilasi efektif, maka lanjutkan pada perawatan pasca resusitasi. 2. Jika frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, kulit tampak sianosis, maka lanjutkan dengan pemberian VTP selama 30 detik. Dan jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, kulit sianosis, maka lanjutkan dengan VTP dan kompresi dada. Circulation atau kompresi dada. Kompresi dada dilakukan pada saat frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit. Kompresi dilakukan di antara tulang dada sifoid dan garis kayal kedua putih dengan kedalaman sepertiga diameter anterior dada. Teknik ibu jari yaitu dengan menempatkan kedua ibu jari pada tulang dada dan jari tangan lainnya melingkari dada secara lateral untuk menyangga tulang belakang. Teknik dua jari tangan yaitu dengan menggunakan ujung jari tangan, jari telunjuk atau jari manis dari satu tangan yang digunakan untuk mengkompresi dada. Perlu diketahui bahwa satu siklus kegiatan terdiri dari 3 kompresi ditambah 1 ventilasi dalam 2 detik. Kira-kira 90 kompresi ditambah 30 ventilasi dalam 60 detik atau 1 menit dengan irama sebagai berikut. 1, 2, 3, pompa. 1, 2, 3, pompa. 1, 2, 3, pompa. 1, 2, 3 artinya 3 kali mengkompresi, pompa artinya 1 kali pompa ventilasi. Atau bisa juga dengan 1,
2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, dan seterusnya. Berlatihlah agar terbiasa dengan irama tersebut. Kita akan mendengarkan irama kompresi pada kasus berikut. Satu, dua, tiga. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10. Evaluasi kompresi dada. Setelah melakukan VTP dan kompresi dada dalam 30 detik, maka lakukanlah evaluasi pernapasan, frekuensi jantung, dan warna kulit. Hasil evaluasi. 1. Bila frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, kulit kemerahan dan ventilasi efektif, maka lanjutkanlah perawatan pasca resusitasi. 2. Bila frekuensi jantung lebih dari 60-100 kali per menit, maka lanjutkanlah untuk memberikan VTP selama 30 detik. 3. Bila frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, maka berikanlah epinefrin dengan dosis 0,01 sampai 0,03 mg per kilogram berat badan. Kemudian lanjutkan melakukan kembali VTP dan kompresi dada. 4. Perlu diketahui bahwa obat epinefrin dapat diulang 3-5 kali dengan pertimbangan pemasangan endotracheal tube. Penghentian resusitasi. Penghentian resusitasi dilakukan bila 1. Airway, breathing, dan circulation sesuai dengan hasil yang diharapkan. 2. Bila selama 10 menit tidak dirasakan denyut jantung bayi walau telah dilakukan usaha resusitasi secara menyeluruh. Hasil yang diharapkan. Semua proses resusitasi dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir sebagai berikut. 1. Airway, jalan nafas bersih dan tidak ada hambatan. 2. Breathing, ventilasi efektif yang ditandai dengan bayi bernapas spontan atau menangis dan kulit kemerahan. 3. Circulation, yaitu frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit. Kita akan melihat video resusitasi secara menyeluruh. Status bayi 38 minggu. ya. Ketuban jernih. Bayi merintih dan sosok lemah. Oke, siapkan resusitasi. Pasang posisi. Oke, siapkan suction. Suction. Oke. Keringkan. Pasang taktil. Bayi tidak respon, ganti pengawas. Oke. 80 kali per menit. Oke, siapkan ventilasi tekanan positif. Satu lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas. Awas tadi. Lima 50 kali per menit. Oke, siapkan RCP. Suction. Satu, dua, tiga. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1,
Tuh 2, 3. 7, Tuh 2, 3. 8, Tuh 2, 3. 9, Tuh 2, 3. 10, Tuh 2, 3. 23, Tuh 2, 3. 25. ...120 kali per menit. Oke, suction. Pastikan dulu yang ini. Oke, airway clear, breathing spontan, pasang oksigen. Nadi 120 kali per menit. Oke, hangatkan bayi. Untuk mencegah hipotermi, pasang topi. Pada akhirnya, resusitasi neonatus akan sangat efektif bila dilakukan oleh tim yang kompeten dan terkoordinasi. Resusitasi yang menyeluruh dan adekuat akan menolong setiap bayi baru lahir yang kesulitan untuk memulai bernafas, sehingga setiap bayi dapat tertolong hidupnya dan memulai hidupnya. Terima kasih.